Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Pengangguran Sukses. Oke, di sini saya akan sedikit membahas aplikasi trading future ya. Nah, di sini saya bermain di aplikasi Binance ya. Oke, saya akan bikin tanda dulu ya untuk TP ya ataupun take profit. Nah, di sini saya akan bikin tanda di support terdekat ya. Nah, jadi untuk trading itu dimanapun ya, trading di kripto, di saham ataupun binari ataupun forex sama aja ya. Yang paling utama itu kalian harus tahu yang namanya support dan resisten. Nah, di sini saya bermain cukup barbar. Nah, kenapa saya bermain barbar? Nah, karena saya lihat ada celah di sini Bitcoin bakalan koreksi gitu ya, bakalan koreksi ataupun dump ya. Nah, di sini saya lihat ICP ya, ICP itu lagi boom ya, dan saya langsung saja short. Dan alhamdulillah di sini saya sudah profit 30 US dollar ya. Nah, di sini saya akan take profit di tanda yang udah saya tandain ya. Nah, itu adalah support terdekatnya di situ. Mudah-mudahan tembus ya. Nah, di sini si Bitcoin ini udah tembus garis trend ya. Garis trendnya dia udah tembus. Udah 2 kali malah ya. Ini yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya ya. Nah, ada kemungkinan Bitcoin ini akan terus ataupun akan lanjut ya, akan lanjut turun karena dia udah tembus garis trendnya ya. Kalau udah tembus garis trend biasanya kalau dia nggak bisa mantul ya. Nah, ini kan yang kedua, sebelumnya juga udah pernah tembus dan dia mantul ya, dan ini dia tembus lagi garis trendnya ya, garis trendnya, dan ada kemungkinan si Bitcoin ini bakalan melanjutkan penurunan gitu ya. Tapi di sini kita nggak kalau main future itu nggak usah nggak usah nafsu gitu ya, karena future itu beda sama yang namanya spot gitu ya. Kalau spot itu kan kita mau beli berapapun gitu ya, misalkan kita beli Bitcoin gitu ya di harga 700 juta gitu ya, biarpun turun ke 100 juta pun itu kita nggak bakal rugi selagi kita nggak jual Bitcoinnya gitu ya. Tapi kalau kita main future itu ada yang namanya liquid. Nah, makanya saya saranin buat kalian ataupun siapapun itu ya yang belum pernah main future itu ya, harap hati-hati gitu ya. Ataupun kalau kalian mau main itu jangan main barbar ya. Nah, di future ini kan ada yang namanya risk ataupun resiko ya. Nah, risiko itu kalian harus ada di 5% ke bawah ya. Kalau bisa itu 1%, jangan lebih ya bro, jangan lebih. Supaya apa? Supaya jauh dari yang namanya liquid gitu ya. Nah bro, di sini kita lihat ya, di sini di chart 5 menitnya di sini dia udah keluar candle hijau. Nah, tapi candle hijaunya itu ditutupin lagi sama candle merah ya bro. Nah, itu tandanya si candle hijau itu adalah candle konfirmasi. Nah, biasanya sehabis candle kayak gini itu biasanya akan lanjut turun lagi gitu ya. Ini di chart 5 menitnya ya. Di 5 menitnya biasanya akan lanjut turun. Kita lihat. Oke, dia naik. Kita coba lihat. Mau di di kripto ataupun apapun, ataupun di binari ya, kalau kalian main binari pasti kalian tahu yang namanya candle konfirmasi itu gimana ya. Nah, ini dia udah turun. Nah, misal posisi market lagi doom ya ataupun lagi boom, misal lagi doom ya kayak tadi, terus ada candle hijau keluar. Nah, terus candle hijau itu ditutupin lagi sama candle merah, itu namanya candle konfirmasi. Nah, biasanya sehabis itu dia akan
lanjut turun lagi ya, candle selanjutnya itu akan lanjut turun biasanya gitu ya. Biarpun enggak satu ataupun dua candle, dia akan melanjutkan penurunan gitu ya. Nah mungkin di sini nggak banyak nggak banyak cerita dulu. Nah mungkin nanti di video selanjutnya ya, kalau video ini rame, nanti akan saya buatkan video di video selanjutnya ya, untuk tutorial trading di bukan di Binance ya, trading di future gitu ya. Akan saya buatkan sedikit ya yang saya bisa ataupun saya mampu, karena saya juga masih belajar gitu ya, masih belajar ataupun masih pemula. Nah tapi ya kita sedikit berbagi gitu ya. Nah di sini bentar lagi udah hampir mau nyentuh garis yang sudah kita tandai ya, ini udah dikit lagi. Nah kalau udah nyampe ini bakalan saya take profit ya bro. Kita tunggu, kita lihat ya. Oke, kita lihat. Nah jadi gitu ya bro, untuk kalian yang mau bermain future, saya saranin hati-hati gitu ya. Kalaupun kalian mau main itu, kalian paling utama itu lihat Bitcoin lagi koreksi ataupun lagi gimana gitu ya, baru kalian bisa transaksi di koin lain gitu ya. Oke, ini udah hampir mau kena, bakalan saya TP ya ataupun take profit. Oke, Bitcoin masih turun. Nah bakal saya langsung TP aja ya, udah mau kena, saya TP 75% aja, saya sisain dikit, lalu pasang SL ataupun stop loss ya, wajib itu ya. Kalau kalian main future itu wajib pasang stop loss. Supaya apa? Nah supaya kayak gini, kalau Bitcoin lagi dump itu apa sih namanya, supaya jauh dari yang namanya kerugian ataupun liquid gitu ya bro. Nah mungkin ini dulu video dari saya. Nah untuk yang lainnya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.